Ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Terima kasih Tuhan. Ajar kami berharap, ajar kami berserah kepada-Mu. Yesus, Kaulah pengharapanku. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Yesus, Kau sumber penghiburanku, pertolonganku hanya dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
Haleluya. Salam saudaraku, kiranya pujian kita membimbing kita semakin masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Dan sekarang di hadiratnya kita mau merenungkan firman-Nya. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kembali lagi kami di hari Jumat pertama di bulan Februari ini mau mengadakan saat teduh. Di hadirat-Mu kami menikmati Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, mengajari kami, memberikan hikmat kepada kami, bahkan mengimpartasi kuasa-Mu, supaya kami dapat menjalankan apa yang Tuhan mau. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan tema renungan kita dengan judul Tuhan itu penuh kasih dan kesetiaan. Penuh kasih dan kesetiaan. Untuk itu kita baca firman Tuhan dari Mazmur pasal 33 ayat 4. Mazmur 33 ayat 4 demikian. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Saudaraku, Allah itu setia. Itulah sebabnya Dia menghendaki kita agar menjadi orang-orang yang setia. Di dalam Alkitab, penekanan utama daripada kesetiaan terkait dengan perjanjian. Perjanjian antara Allah dan umat pilihan. Contohnya, di kitab Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai 3 ada perjanjian yang dibuat oleh Allah, tetapi memasukkan Abraham menjadi pihak yang ada di dalam perjanjian itu. Demikian bunyi selengkapnya ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Itu janji Tuhan. Dan engkau akan menjadi berkat. Itu Abraham terikat di dalamnya. Aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudaraku, kesetiaan Allah dikatakan tadi, firman-Nya itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Kesetiaan itu ada kalimat yang kadangkala terasa abstrak gitu. Maka kita perlu penjelasan agar tidak abstrak. Kesetiaan itu menyangkut durasi atau waktu. Kalau dari segi durasi dia, maka kesetiaan itu adalah dari awal sampai akhir. Nah, itu yang disebut setia. Kalau cuma di dalam awal, kemudian di tengah jalan surut, di pertengahan jalan berikutnya lagi sudah padam, pada ujungnya tidak ada lagi, itu namanya bukan kesetiaan. Yang disebut setia, maka dia berlaku dari awal sampai pada akhirnya. Tema gereja kita di bulan Februari ini adalah kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu pun adalah kasih yang dimulai, tetapi bukan hanya pada permulaan. Itu sebabnya di kitab Wahyu pasal 2 nanti Tuhan Yesus menegur jemaat di Efesus. Karena pada mulanya dahulu mereka adalah seorang atau orang-orang yang setia mengasihi Tuhan. Tapi kemudian di pertengahan jalan tidak kedapatan lagi memiliki kasih yang mula-mula itu. Itu artinya tidak setia. Jadi dari segi durasi waktu disebut ada kesetiaan kalau itu berlaku dari awal sampai akhir. Pernikahan misalnya membutuhkan kesetiaan. Pelayanan misalnya membutuhkan kesetiaan. Karena Allah itu adalah Allah yang setia. Nah, kesetiaan itu misalnya di kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan membiarkan engkau. Berarti itu mengandung komitmen yang permanen.
Maka perjanjian Tuhan itu menghendaki kesetiaan dari pihak Allah, jelas dia sudah setia. Dari pihak Abraham, maka dituntut pula kesetiaan yang setara dengan itu. Saudaraku, kata kesetiaan juga di dalam Alkitab mengandung makna bahwa apa yang dikatakan demikianlah adanya. Berikutnya apa yang dikatakan dikerjakan. Kalau Allah mengatakan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, maka Allah mengatakan itu dan mengerjakan itu bagi Abraham dan keturunannya. Kesetiaan itu artinya adalah keselarasan antara perkataan dan tindakan atau perbuatan. Nah, orang yang disebut setia adalah ketika percakapannya dapat diuji oleh perbuatannya. Kalau soal perkataan mungkin ada banyak orang bisa berkata begini, begitu, kata-kata yang manis, janji-janji yang muluk, tapi kenyataannya. Dan seringkali kita menjadi kecewa oleh karena orang tidak sama dengan apa yang dijanjikan atau dikatakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu tidak demikian. Dia mengerjakan apa yang dikatakannya. Sebab apa yang dikerjakannya dengan penuh kesetiaan. Berikutnya di dalam kesetiaan itu karena terikat dia dengan perjanjian, maka perjanjian itu sendiri memuat syarat-syarat, kriteria-kriteria, kira-kira bunyi yang lain SNK berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Enggak suka-suka. Kalau Allah itu setia dan akan mengerjakan apa yang dikatakan atau dijanjikannya, dan dia benar-benar melakukan itu, maka dari pihak Abraham, dan sekarang kita berada juga di kelompok Abraham, di dalam barisan Abraham, di pihak kita berarti, maka kita harus juga menuruti ketentuan-ketentuan yang digariskan di dalam apa yang dijanjikan tadi. Misalnya engkau, olehmu semua kaum beroleh berkat, katanya. Berarti ada amanat di situ, ada ketentuan di situ bahwa kita bukanlah peserta pasif di dalam perjanjian itu, tetapi peserta yang aktif, terlibat, menjadi partner, diberkati oleh Allah supaya kita memberkati orang lain. Jadi ada syarat dan ketentuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu adalah Allah yang setia, sehingga segala janjinya dapat kita pegang, dan karena janjinya itulah janji yang akan dikatakannya, maka kita percaya dia akan mengerjakannya bagi kita. Maka demikian pula kita. Sebenarnya kita harus tahu Allah itu mencari hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang durasi waktu kesetiaannya berlaku terus menerus. Tidak dia blowing up lalu down gitu ya, up down, tidak demikian. Konsisten. Satu kata yang melekat di dalam kesetiaan adalah konsistensi. Tidak dipengaruhi oleh musim, tidak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang ada, tidak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Ada kesetiaan dari Allah. Demikian juga ada kesetiaan dari pihak kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada tertulis di dalam firman Tuhan Matius 24 ayat 45 dikatakan, ada tertulis, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Ini sebuah pertanyaan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Tuhan mencari orang-orang yang menjadi hamba-hambanya, yaitu yang memiliki roh kesetiaan. Yaitu ketika tuannya itu memberikan perintah untuk dikerjakan, kemudian tuannya itu bepergian ke tempat yang lain, dan ketika dia pulang, dia mendapati hambanya itu mengerjakan, tetap mengerjakan, on proses, ongoing, sedang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya itu. Teringatlah saya tentang perumpamaan talenta, di mana ada satu tuan yang membagikan talenta-talenta kepada anak-anak buahnya. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang kepadanya dipercayakan 3 talenta, ada yang dipercayakan 1 talenta, dan lain sebagainya menurut ukuran yang dipandang baik oleh majikannya itu. Kemudian diberikan perintah
ini terimalah talenta ini, kembangkanlah ini, hasilkanlah buah, hasilkanlah keuntungan, hasilkanlah sesuatu yang sepatutnya dari modal atau talenta yang saya percayakan kepadamu. Kemudian tuannya itu pergi untuk sekian waktu, sebetulnya itu menggambarkan Yesus Kristus yang naik ke sorga, dan kemudian dia kembali majikan tadi mengaudit orang-orang yang telah menerima kepercayaannya itu. Ternyata didapatinya orang yang menerima kepercayaan 5 talenta telah mengembangkannya menjadi 10 talenta. Orang yang menerima 3 talenta tadi juga telah mengembangkannya dan menjadi berlipat ganda. Dan majikan berkata, inilah hambaku yang baik dan setia. Jadi setia itu adalah mengerjakannya sampai maksud daripada yang diperintahkan itu tercapai, mendapatkan keuntungan dalam hal itu. Sedangkan satu anak buahnya didapati tidak berbuat apa-apa. Malahan ia menyembunyikan, mengubur talenta yang dipercayakan tuannya. Dan ketika tuannya datang mengaudit dia tidak bisa menyampaikan suatu hasil yang diperoleh daripadanya. Dan dia masih berkata, masakan engkau akan mengambil hasil dari tempat yang tidak engkau kerjakan gitu. Lalu tuannya itu berkata, enyahlah kau perbuat kejahatan. Lalu dikatakan, ambillah yang ada padanya, bahkan percayakan itu kepada orang lain. Saudaraku, Tuhan mendapati adalah pelaku kejahatan kalau kita tidak melakukan apa yang diperintahkan, yang termuat di dalam perjanjian Allah itu. Allah setia, pasti memberkati Abraham dan orang yang setara iman percayanya seperti Abraham, yaitu kita yang menerima janji itu melalui Yesus Kristus. Tetapi di dalamnya juga ada komponen yang melekat di dalam perjanjian itu. Kita sendiri harus memiliki kesetiaan. Dan kesetiaan itu menyangkut durasi waktu yang konsisten terus. Dan di dalamnya ada suatu hal ketaatan untuk melakukan kriteria atau persyaratan-persyaratan yang ada di dalam perjanjian itu. Dalam hal itu mengembangkan talenta yang ada pada kita dan lain sebagainya. Saudaraku, Tuhan tidak menuntut kita untuk setia tanpa terlebih dahulu Allah itu setia. Allah lebih dahulu setia dan kemudian karena itu dia menuntut kesetiaan daripada kita, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bulan Februari ini adalah bulan mengingatkan kita jemaat GBI Afia dimanapun berada bahwa bulan ini adalah bulan mengobarkan kasih mula-mula. Memorais kasih mula-mula, mengulanginya lagi dan melanjutkannya. Jangan kita berkata aku mengasihi Yesus tapi hati kita hambar tidak ada di situ. Jangan kita telah memulai sesuatu pelayanan tapi kemudian kita undur dan surut, tidak mengerjakan apa-apa lagi. Hati kita tidak bergelora lagi. Atau mungkin ada orang mengerjakannya tidak lagi dengan sepenuh hati, tidak dengan sepenuh perhatian lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menuntut kita setia karena Allah itu terlebih dahulu setia. Ada amin, saudaraku? Kesetiaan itulah sebuah perhiasan rohani yang dicari-cari oleh Tuhan. Ada kitab berkata, tulisan berkata, banyak orang mengaku baik, tapi siapakah mendapatkan yang setia? Di kitab Amsal juga dikatakan, ada banyak perempuan yang berbuat baik, tapi kamu melebihi dari semuanya itu. Dalam hal apa? Kesetiaannya melebihi daripada yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan sedikit lagi dari bacaan kita dari kitab Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Jangan, katanya. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kalungkan pada lehermu supaya tidak mudah lepas. Tuliskan di dalam loh hatimu, bukan hanya di status media sosialmu, bukan hanya di catatan buku diarimu, bukan hanya di perkataan di mulut kita, tapi tanamkanlah itu di dalam hatimu. Lalu ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi saudaraku, Tuhan mau kita menjadi orang-orang setia. Setia itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Mau pandemik tetap setia beribadah kepada Tuhan. Sulit menghadapi ibadah tatap muka, masih banyak cara untuk melaksanakan ibadah secara daring.
Tidak bisa datang ke gereja karena keadaan sakit, dari rumah bisa memantau dan mengikuti ibadah dengan saluran-saluran channel yang tersedia. Setia itu menghendaki kita untuk terus menyatakan kasih, pembalasan kasih kita kepada Tuhan walaupun tak pernah terbalas. Tapi kita merespon kasihnya itu dengan terus hati kita terpaut kepada Dia. Saudaraku, sampai dikatakan kalungkan pada lehermu supaya tidak mudah lepas. Tuliskan di dalam hatimu supaya tidak ada yang dapat mencurinya daripadamu. Kalau kita letakkan di dompet masih bisa dicuri seseorang. Tapi kalau di hati kita, orang lain mungkin melarang kita mengucapkan kata-kata I love you Jesus. Tapi barangkali walaupun dilarang mengumandangkan itu di dalam perkataan dan tulisan, di dalam kita masih bergelora. Maka sampai dikatakan kalungkan dan tuliskan di dalam hatimu supaya jangan pernah lepas dari diri kita. Kesetiaan di dunia ini adalah barang yang mahal. Tapi kesetiaan maksud saya adalah barang yang normal, yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang percaya seperti saudara dan saya. Tuhan memberkati kita dan marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah renungan kami di pagi hari ini tentang kesetiaan Allah. Dan Tuhan menghendaki kami juga setia kepada Dia. Setia di dalam kehidupan dan pengabdian kami. Kiranya firman-Mu itu Tuhan terus masuk di dalam hati kami, menjadi tertulis di dalamnya, yang tidak akan lepas dan tidak akan luntur. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi orang-orang yang setia, sebab Tuhan mencarinya itu di zaman kami sekarang ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Bagimulah pujian, bagimulah hormat, bagimulah kejayaan sampai selama-lamanya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam
renungan kita pada pagi hari ini kita akan akhiri dengan menerima berkat istimewa dari Tuhan kita. Bukalah hatimu dan arahkan tertuju kepada Tuhan, dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa kita pencipta langit dan bumi. Anugerah yang istimewa di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita mulai pagi hari ini sampai esok, sampai selama-lamanya. Yang percaya kita berkata amin. Salam saudaraku, Tuhan memberkati kita.